Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Yusawidi dan dengan NIM 24 14 04 0035. Saya mahasiswa jurusan Teknik Matematika 24B dari UIN Muhammad Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan menjawab 5 buah pertanyaan yang berkaitan dengan sejarah perkembangan Islam. Video ini bertujuan untuk sebagai puas tujuan akhir dari mata kuliah sejarah peradaban Islam. Pengantar sejarah. Untuk pertanyaan pertama yaitu mengapa Nabi Muhammad hijrah dan kenapa beliau harus hijrah ke Madinah. Untuk pertanyaan pertama adalah dari referensi yang saya baca terdapat kurang lebih 4 hal yang mendorong beliau untuk pindah. Alasan pertama adalah karena beliau mendapatkan penolakan yang keras dari kaum Quraisy dan masyarakat Mekah tersendiri. Hal tersebut dia terima atau dia alami Rasulullah sejak beliau pertama kali menerima perintah berdakwah atau surah pertama. Penolakan tersebut bahkan sampai mengancam para sahabat atau para pemeluk Islam pada zaman saat tersebut, yang mengancam dari tindakannya yaitu seperti rencana pembunuhan, penolakan keras, bahkan seperti main hakim sendiri atau pengusiran. Bahkan penolakan tersebut yang diterima Rasulullah menurut referensi-referensinya, bahkan cerita-cerita yang saya dengar, bahkan beliau dilempari dengan kotoran-kotoran. Lalu untuk alasan kedua adalah untuk mendapatkan tempat hidup yang lebih baik. Seperti lanjutan dari masalah pembahasan pertama, karena beliau telah ditentang keras masyarakat Mekah itu sendiri, Nabi Muhammad merasa tempat atau Mekah itu sendiri tidak kondusif untuk melaksanakan dakwahnya. Maka beliau memutuskan untuk mencari tempat yang lebih baik untuk berdakwah dan untuk hidup tentunya. Yang ketiga adalah untuk mendapatkan perlindungan dalam berdakwah. Seperti yang kita tahu, di Mekah sendiri, Nabi Muhammad bahkan jika ia dilihat oleh masyarakat Mekah itu sendiri, beliau diusir, dicaci maki, bahkan diserang terus-menerus. Dan di Mekah, Nabi Muhammad hampir tidak menerima perlindungan atau minim perlindungan dalam berdakwah. Untuk alasan yang keempat adalah adalah perintah dari Allah SWT itu sendiri. Salah satunya adalah surat yang memerintahkan untuk berhijrah adalah surat Al-Baqarah ayat 128, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, maka itu mengharapkan tempat rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Serta surat An-Nisa ayat 100, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Hal tersebut juga mendorong tekanan psikologis Nabi Muhammad untuk segera berhijrah. Dan alasan kenapa beliau harus hijrah ke Madinah adalah salah satunya adalah masyarakat Madinah tersendiri sebelumnya telah dimasuki Islam melalui sahabat-sahabatnya, dan masyarakat Madinah tersebut atau yang biasa disebut Ansor menerimanya dengan senang hati. Maka sewaktu Nabi Muhammad beserta rombongan datang sampai di Madinah, kaum Ansor tersebut menyambutnya dengan senang hati, bahkan menyediakan tempat dan untuk beristirahat. Bahkan sebagian dari kaum Muhajirin atau kaum yang hijrah dari Makkah diterima di rumahnya kaum Ansor tersebut. Baiklah, untuk jawaban pertanyaan pertama, saya rasa cukup sekian. Kita lanjut jawab pertanyaan kedua. Baiklah, untuk pertanyaan kedua adalah apa saja best practice dari dinasti Abbasiyah? Sebenarnya best practice adalah hal-hal yang baik atau yang teladan baik yang kita dapatkan dari suatu orang atau suatu organisasi. Sedangkan best practice dari Abbasiyah adalah hal-hal baik yang terdapat dalam dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah sebelum membahas tentang best practice-nya maka kita harus tahu bahwa dinasti Abbasiyah adalah lanjutan atau dinasti yang berdiri setelah dinasti Umayyah yang didirikan oleh
Abu Abbas Safah. Pesta praktis dari dinasti Abbasiyah adalah yang paling terbesar adalah yang tercatat adalah menciptakan ciptaan Baitul Hikmah atau perpustakaan terbesar di dunia, yang bahkan dalam ceritanya sewaktu Mongolia menyerang dinasti Abbasiyah untuk menyeberangi sungai, bangsa Mongol tersebut memasukkan buku-buku dari dinasti Abbasiyah dan membuat sungai tersebut menjadi hitam karena tintanya. Karena dengan best practice yang paling utama dari dinasti Abbasiyah adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang amat melonjak waktu zaman tersebut. Salah satunya yang paling melonjak adalah perkembangan ilmu pengetahuan matematika. Salah yang paling terkenal yang bahkan dijuluki sebagai bapak matematika itu Al-Khwarizmi. Beliau hidup pada zaman dinasti Abbasiyah dan salah satu ilmuwan di dinasti tersebut. Best practice yang lainnya adalah pada dinasti Abbasiyah, sewaktu mereka melakukan penaklukan ke seluruh dunia atau ke dinasti-dinasti lainnya, beliau tidak mengambil harta rampasan perang seperti biasanya, tapi mereka kebanyakan mengambil budaya, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Kemudian mereka menyalin atau memindahkan buku ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan ke dalam bahasa Arab dan menyimpannya dalam satu perpustakaan yang besar tersebut. Sehingga pada dinasti Abbasiyah terkenal dengan pusat ilmu terlengkap di dunia sewaktu tersebut, yaitu yang berpusat di Baghdad. Selain itu, pada perkembangan ilmu pengetahuan, tidak hanya ilmu pengetahuan umum, tapi juga tidak hanya pengetahuan tentang agama, tetapi juga pengetahuan tentang umum. Salah satunya seperti ilmu-ilmu sosial, astronomi, geografi, dan sebagainya. Bahkan banyak pendiri ilmuwan yang hidup pada dinasti Abbasiyah tersebut masih tersebut namanya sampai saat ini. Selain Al-Khwarizmi yang telah disebutkan sebagai bapak matematika, Ibnu Sina juga disebut sebagai bapak kedokteran, dan beliau juga hidup pada zaman dinasti Abbasiyah. Selain itu ada juga Al-Farabi, Ar-Razi, Al-Mahdi, dan sebagainya. Beliau adalah sebuah tokoh adalah ilmuwan-ilmuwan yang memberikan cikal bakal ilmu-ilmu modern pada saat sekarang ini. Bahkan dengan pengetahuan tersebutlah ilmu-ilmu yang ada sekarang ini bisa berkembang sedemikian rupanya. Baiklah, untuk pertanyaan kedua saya cukupkan sekian. Untuk pertanyaan ketiga yaitu, mengapa Khadijah berperan penting dalam perjalanan hidup Nabi? Sebelumnya kita mulai dengan kisah hidup Nabi terlebih dahulu. Sewaktu Nabi kecil, beliau ditinggalkan oleh ibunya yaitu Siti Aminah, dan diasuh oleh seorang pengasuh bayi. Dan beliau tidak merasakan cinta kasih seorang ibu. Maka sewaktu beliau menganggap Khadijah adalah sebagai seorang figur ibu dalam sosok ibu dalam kehidupan beliau. Terus selain itu, alasan mengapa Khadijah berperan penting dalam perjalanan hidup Nabi adalah sewaktu Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali, beliau adalah orang pertama kali yang mempercayai Nabi dan menyokong psikologis Nabi. Jadi jika sewaktu itu Khadijah tidak ada atau tidak mendukung emosi Nabi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Selain itu, Khadijah sewaktu hidup dikenal sebagai orang terkaya di Mekah. Bahkan dalam referensi yang saya baca disebutkan bahwa Khadijah menguasai separuh Mekah. Dan sewaktu Nabi Muhammad berdakwah,
beliau tidak beliau Khadijah adalah penyokong terbesar baik itu dari emosional maupun uh, atau penyokong dana dalam perkembangan dakwah Nabi Muhammad. Sebagaimana kita ketahui beberapa dalam referensi-referensi saya baca, sewaktu Nabi Muhammad berdakwah, beliau hampir tidak ada melakukan pekerjaan atau mendapatkan penghasilan sendiri. Meskipun beliau mendapatkan sebelum beliau mendapatkan wahyu pertama dan perintah untuk berdakwah, beliau merupakan orang yang cukup berpengaruh. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad adalah keturunan dari Bani Hashim yang sewaktu itu merupakan orang dengan pengaruh atau kaum dengan pengaruh terbesar. Bahkan sewaktu kakek Nabi Muhammad masih hidup, yaitu Abdul Muthalib, beliau adalah seorang pemegang kunci dari Ka'bah. Sewaktu itu pemegang kunci Ka'bah adalah kaum atau kelompok yang paling terkemuka di dalam itu. Dan bahkan jadi sewaktu Nabi Muhammad sudah mulai berdakwah, beliau hampir tidak memiliki penghasilan sendiri dan hampir tidak dan dana dalam berdakwah tersebut hampir didukung sepenuhnya oleh Khadijah. Baiklah, saya rasa cukup untuk pertanyaan ketiga ini. Maka kita lanjut pertanyaan keempat, yaitu pertanyaan yang opsional. Pertanyaan keempat adalah mengapa Utsman bin Affan dianggap berperan penting dalam perkembangan Islam. Alasan mengapa Utsman bin Affan berperan penting dalam perkembangan Islam adalah keputusannya yang sangat krusial, yaitu kodifikasi Quran. Meskipun sebelumnya para khalifah-khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, telah melakukan pengumpulan Al-Quran, tapi hasil pengumpulan dari musuh-musuh Al-Quran tersebut hanya disimpan, tidak disebarluaskan. Sedangkan Utsman bin Affan mengumpulkan dan menjadikan satu, lalu menyebarluaskannya ke penjuru wilayah kekuasaan Islam. Keputusan tersebut juga satu yang mendasari mengapa Utsman bin Affan mati terbunuh. Alasannya adalah karena sebagian sahabat atau umat muslim waktu itu menganggap Utsman bin Affan telah melangkahi Rasulullah, karena sebelumnya Rasulullah dan ayat dalam Al-Quran tidak pernah dan menyebutkan untuk pembukuan dan menyebarkan luasan Al-Quran. Hasil pengumpulan atau kodifikasi yang dilakukan oleh Utsman bin Affan masih kita pakai sampai sekarang ini. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran yang beredar luas sekarang di dunia ini adalah hasil kodifikasi pada zaman Utsman tersebut. Salah satu prestasi yang paling penting adalah pembentukan angkatan laut. Sebagaimana kita ketahui, pada zaman-zaman sebelumnya Islam hanya berkembang di Jazirah Arab. Tapi pada zaman Utsman, beliau sudah berhasil menduduki pesisir pantai dan membentuk angkatan laut sebagai salah satu penjaga atau penstabil daerah dengan kekuasaan Islam. Selain itu, untuk menjawab pertanyaan keempat, saya cukupkan sekian. Untuk pertanyaan kelima adalah mengapa dinasti Umayyah berdiri atau lahir pertama kali. Sebelumnya, sebagaimana kita ketahui, pendiri dari dinasti Umayyah tersebut adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau merupakan salah satu keturunan dari Bani Umayyah, atau masih dalam satu garis keturunan dengan Utsman bin Affan. Dinasti Umayyah tersebut berdiri sewaktu sudah lengsernya Ali dari jabatan pemimpin Khulafaur Rasyidin. Sewaktu masih pertama kali menjabat, Muawiyah bin Abu Sufyan masih menganggap dirinya sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Tapi salah satu keputusannya, yaitu kalau referensi saya baca, Muawiyah ingin anaknya menggantikan posisinya sebagai khalifah
sewaktu dirinya turun dari jabatan atau sewaktu dirinya meninggal. Maka sewaktu waktu tersebut para para ulama yang dia pada waktu tersebut, Muawiyah bin Abu Sufyan meminta pendapat dari para ulama, dan para ulama tidak melarang hal tersebut. Jadi alasan mengapa para ulama tidak melarang hal tersebut, atau melarang keinginan Muawiyah tersebut adalah karena di dalam Al-Quran tidak terdapat batasan bahwa seorang keturunan tidak boleh menjadi seorang khalifah. Hal tersebut membuat keinginan Muawiyah terwujud dan mengangkat anaknya menggantikan dirinya setelah ia turun dari kursi khalifah. Maka uh, maka pada dalam catatan sejarah Muawiyah dianggap sebagai raja pertama atau pendiri dinasti Umayyah, meskipun pada waktu tersebut ia masih menganggap dirinya sebagai khalifah kelima. Dan sebagaimana kita ketahui, dinasti adalah uh, metode pemerintahan yang turun menurun atau monarki. Turun menurun menurut garis keturunan ayah. Menurut garis keturunan. Jadi alasan mengapa dinasti Umayyah berdiri pertama kali adalah karena keinginan dari Muawiyah bin Abu Sufyan yang ingin anaknya menggantikan dirinya setelah ia turun dari jabatan khalifah tersebut. Baiklah, sekian, saya rasa cukup sekian. Dengan berakhirnya jawaban saya tentang 5 pertanyaan tersebut, maka saya cukup juga. Saya cukupkan pada video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.